Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di perkuliahan kita mata kuliah SEO atau Search Engine Optimization. Kita pertemuan kedua nantinya akan membahas tentang ranking. Kita nanti akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ranking website kita atau SEO kita seperti apa. Di sini dengan Ibu Sally dan Mas Yafi Kolbi yang akan membawakan materi tentang ranking. Baik, Pak Suryono, sinyal masih oke. Baik, terima kasih Pak Suryono. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, tidak perlu menunggu lama-lama, langsung saya persilakan Ibu Sally dan Mas Yafi Kolbi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan sepi hari ini karena sebagian teman tadi saya lihat izin ya, lagi ada eh, meeting di kantornya selama beberapa hari. Oke, saya izin share screen. Ini adalah pertemuan kedua kita. Ini adalah pertemuan kedua kita. Jadi minggu lalu buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak masuk, kita ada materi adalah pengenalan SEO. Jadi kita belajar tentang SEO ini apa sih, makanan apa sih, sering dengar tapi mungkin ada beberapa teman yang nggak tahu gitu ya. Nah, kemarin juga teman-teman udah dapat tugas nih, dapat tugas untuk membuat judul yang akan digunakan sebagai bahan ini ya, tugas setelah kelas hari ini. Jadi kelas hari ini seperti biasa akan dibawakan oleh Pak Yafi. Saya di sini adalah asisten yang akan ngebrief untuk Bapak Ibu ngerjain tugasnya akan seperti apa. Jadi hari ini malam ini kita akan belajar tentang faktor-faktor ranking dalam SEO. Nah, sebelum masuk ke Pak Yafi, di sini saya akan sharekan ke Bapak Ibu tentang tugas yang kemarin. Jadi buat bapak-bapak yang mungkin hari ini hadir atau yang kemarin nggak hadir dan namanya tidak ada, berarti harus membuat ulang ya. Jadi ini yang saya share adalah nama teman-teman yang judulnya di ACC ataupun judulnya ada revisi sedikit. Di lain nama-nama tersebut, Bapak Ibu harus mengumpulkan ulang. Kalau misalkan nanti, Bu, linknya mana? Boleh banget ya, nanti chat aja di grup. Saya akan resend ulang brief dan linknya. Oke, nah dari banyaknya teman-teman kita, jadi ini 9 orang yang lulus. Saya di sini masih lihat Pak Asep tadi datang pertama. Jadi Pak Asep juga salah satu yang judulnya bisa nanti ke tahap kedua nih Pak Asep. Jadi di sini Pak Asep membahas tentang tren, jadi peran media sosial dan influencer dalam menentukan gaya. Mungkin nanti bisa ditambah ya lebih spesifik ya Pak ya, mungkin gaya busana atau gaya apa nih, nanti mungkin bisa ditambah spesifik. Tapi dari setelah kelas ini Pak Asep bisa melanjutkan ke tugas yang kedua gitu. Lalu siapa lagi nih yang hadir dan namanya ada Pak Suryono. Nah, Pak Suryono yang sinyalnya lemah, semoga kedengeran suara saya. Jadi Pak Suryono juga membahas tren pengaruh influencer K-pop nih terhadap tren busana. Nah, ini juga boleh nanti dilanjut. Jadi hari ini buat teman-teman yang memang judulnya udah approve, boleh banget nih tanyanya ke Pak Yafi, bisa lebih spesifik ya. Nanti apa nih yang harus kita lakukan, kalimatnya harus mengandung apa. Nah, ini boleh supaya mempermudah nanti tugasnya diselesaikan. Lalu ada Pak Farhan. Nah, kayaknya belum ada nih. Untuk Pak Sebrianiko Edi sama Pak Farhan ya di sini namanya belum ada. Jadi bisa nanti menyusul, ngumpulin aja dulu nggak apa-apa. Jadi bisa ngumpulin judul nanti saya akan umumkan di grup yang udah deal atau udah ACC yang mana. Itu aja sih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ranking dan di akhir nanti saya akan menjelaskan juga tugas untuk minggu ini itu apa aja. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Yafi, silakan. Oke, thank you Kak Sally.
Saya izin share screen. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang udah hadir. Meskipun cuman berapa ini? 4 orang ya. 4 orang, mari kita apa namanya belajar apa itu SEO. Jadi pertemuan kali ini saya akan bahas soal ranking faktor di SEO. Sebentar. Oke. Oke, sorry. Oke, yang pertama, sebelum kita bahas ranking SEO, saya ingin bahas terlebih dahulu soal SERP. SERP itu apa? Oke, SERP itu adalah singkatan dari Search Engine Result Page atau halaman hasil search engine. Jadi SERP itu halaman yang menampilkan hasil pencarian yang hasil pencarian dari search engine seperti Google, Bing atau Yahoo. Jadi kalau Bapak Ibu nge-searching sesuatu di google.com, terus habis itu keluar hasilnya, nah itu adalah SERP istilahnya. Terus SERP ini penting dalam SEO karena menentukan bagaimana situs Bapak Ibu, website Bapak Ibu itu muncul di pencarian. Kalau misalnya situs Bapak Ibu muncul di posisi paling tinggi di SERP atau untuk kata kunci atau keyword yang relevan, berarti potensi mendapatkan trafficnya itu lebih banyak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu biasanya kan searching, habis itu keluar opsi pertama, pasti yang diklik opsi pertama karena eh, apa namanya ya Pak, paling gampang diklik, udah kelihatan tuh paling atas. Nggak mungkin kayak habis ngeset terus tiba-tiba nyari paling bawah itu eh, sangat jarang. Pasti langsung nomor satu nih karena menurut Google itu yang paling relevan. Terus dalam komponen SERP sendiri itu sebenarnya terdiri dari 2 jenis utama. Yang pertama itu organic result atau hasil organik, itu hasil pencarian yang muncul secara alami tanpa biaya. Jadi hasil organik ini ditentukan oleh algoritma search engine yang memperhitungkan berbagai faktor kayak kualitas konten, relevansi, dan popularitas. Itu posisinya biasanya itu yang kalau digambar itu yang biru ini ya. Biasanya organik itu di bawah, di bawahnya paid. Nah, paid itu apa? Paid itu hasil berbayar. Ini hasil pencarian yang muncul ketika pengguna membayar kepada mesin mencari. Jadi orang yang apa istilahnya ya, orang yang ngebidding. Kalau Bapak Ibu ikut materi saya soal Google Ads itu saya bahas tentang bidding. Nah itu hasilnya itu muncul di atasnya organik. Nah biasanya hasil berbayar ini muncul di bagian atas. Memang karena bayar ya biasanya muncul di bagian atas. Terus ada klaim, sorry ada label kayak tulisan kecil tuh ads atau iklan kayak gitu. Selain organik dan berbayar, SERP juga dapat menampilkan beberapa fitur lainnya. Misal, fitur snippet. Fitur snippet itu kayak blog text yang muncul dan memberikan jawaban singkat atas pertanyaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nyari, kemudian keywordnya itu lengkap, misal gini, Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu nanti ada fitur snippet yang langsung ada informasi tanggalnya gitu. Karena kan kita nyari tanggal Hari Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan kalau misalnya Bapak Ibu cuma nyari kemerdekaan Indonesia, itu fitur snippet kemungkinan nggak akan muncul. Eh, jadi nanti biasanya muncul teksnya agak panjang, baru nanti ada mungkin ada di kalimat berapa ngomongin soal tanggal. Kemudian ada knowledge grab. In knowledge grab itu tampilan visual dari informasi tentang satu topik, kayak biografi, peta, atau gambar produk. Itu biasanya posisinya ada di sebelah kanan. Jadi kalau Bapak Ibu nyari misal Institut Asia, kemudian di sebelah kanan itu ada mungkin semacam Google Maps info soal Institut Asia. Nah itu knowledge pad. Kemudian ada video result. Video result itu apa namanya kayak pencarian yang Google temukan di dalam video. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nyari tutorial something something, kemudian
apa di paling atas itu ada video, nah itu termasuk video result. Sebenarnya ada banyak lagi, Bapak Ibu, fitur-fitur dari SERP, cuman yang saya bahas ini cuman sebagian aja karena Google sendiri pun juga masih mengembangkan banyak hal di situ. Oke, setelah kita udah kenal search result dan lain sebagainya, kita masuk ke ranking factor. Nah, apa itu ranking factor? Jadi, ranking factor adalah salah satu dari banyak elemen informasi yang digunakan Google untuk menentukan seberapa baik suatu halaman web dalam menjawab sebuah query pencarian. Jadi, bisa dibilang itu adalah kayak semacam apa ya, apa informasi yang digunakan oleh Google untuk menimbang-nimbang apakah website Bapak Ibu itu eh, pantas di hasil pencarian pertama atau enggak. Nah, contohnya kalau orang ngeklik ngetik nyari di Google itu misalnya tema WordPress, maka mesin mencari pasti nyari pasti pakai faktor peringkat untuk menampilkan konten yang paling mungkin membantu pencarian tersebut. Jadi, kalau misal contoh yang lain itu misal nyari S1 online. Nah, nanti pasti Google itu menimbang-nimbang faktor apa namanya? Bukan institut ya. Google kan pakai website ya. Jadi biasanya ngecek website kontennya ini apakah eh, membicarakan soal S1 online, terus habis itu konten ini apakah yang terbaru dan lain sebagainya. Nah, faktor ranking ini sebenarnya tidak dirilis oleh Google secara eksplisit. Jadi Google secara eksplisit itu nggak ngomong. Di sini itu kalau Bapak Ibu searching itu ya, saya bisa nemu itu ada 200 lebih faktor. Itu orang-orang biasanya ngeriset. Jadi kayak orang-orang ngeriset kayak misalnya mempertimbangkan hal ini penting nggak sih? Misal kayak konten itu penting nggak sih? Backlink itu penting nggak sih? Nah, di situ nanti mereka itu melakukan kayak semacam testing, A/B testing, kemudian dan lain sebagainya, terus baru nanti keluar hasilnya. Nah, ini makanya kenapa bisa sampai 200 karena yaitu ini hasil dari orang-orang yang ngeriset. Jadi hasil orang-orang yang memang berkutat di SEO dan mereka menemukan ya 200 ya. Karena memang Google tidak secara eksplisit ngomong kita akan mempertimbangkan ini. Tapi hampir semua Google itu pasti bilangnya mempertimbangkan. Nah, faktor peringkat ini bisa mencakup apa aja? Nah, bisa mulai dari kata pada halaman. Kemudian bisa apa namanya dari load gambar yang dimuat. Jadi kecepatan website juga ngaruh. Nah, tujuan Google itu untuk memberikan konten yang optimal untuk memenuhi pencarian dan juga pengalaman online yang positif. Jadi memang Google ini mempertimbangkan hal semacam ini, banyak hal semacam ini tuh sebenarnya tujuannya itu untuk usernya sendiri. Jadi nanti kalau misalnya dikasih misalnya Google ngasih apa namanya eh, apa peringkat pertamanya tapi websitenya lemot itu kan nggak enak juga buat user Mas. Atau mungkin peringkat pertama tapi ternyata nggak relevan sama yang dicari sama user itu kan juga jelek juga. Nah, makanya Google itu berfokus pada user yang nyari. Nah, kalau misalnya ingin dapat peringkat tinggi, biasanya beberapa pemilik situs web pasti ingin mengoptimalkan setiap faktor peringkat. Jadi pasti semua orang ingin memaksimalkan semua yang di sini bahkan 200-nya, tapi tidak mungkin untuk menjadi sempurna di perspektif Google. Jadi pastikan memprioritaskan faktor peringkat yang memberikan manfaat paling besar. Jadi di sini saya udah list yang menurut saya itu adalah faktor yang paling tinggi. Jadi di sini ada beberapa, ada high quality content, ada backlink, ada konten relevansi, ada website security, ada mobile friendly, ada load speed, kemudian ada user experience. Oke, mari kita bahas yang pertama. Konten berkualitas tinggi. Nah, mungkin pernah dengar pepatah atau kalimat SEO lama, konten adalah raja. Konten adalah raja SEO. Nah, dalam hal faktor peringkat Google, kualitas konten memang memiliki dampak yang besar.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa membuat konten yang unik, segar, maksudnya terbaru dan bermanfaat bagi pengguna, maka Google akan memberikan peringkat lebih tinggi di halaman SERP. Jadi Google itu memberikan peringkat khusus pada kualitas konten, nggak peduli seberapa optimal websitenya. Jika kontennya nggak berharga, maka pasti nggak akan ditampilkan di peringkat tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih Google itu bisa mengukur kualitas konten? Oke, yang pertama itu konten asli, unik, dan bernilai. Jadi ini Google itu lebih mengutamakan konten yang asli. Kalau bisa apa namanya minimal kopas lah. Bapak Ibu pasti ingin membuat halaman website yang bisa menjawab kebutuhan audiens, kemudian memberikan nilai unik juga dan tidak disalin dari sumber lain. Dulu saya ingat waktu zaman saya masih kuliah kayaknya, ketika saya searching sebuah materi kuliah saya di internet itu masih banyak sekali konten yang kopas. Kayak saya menemukan info ini di konten ini, ternyata di website lain isinya sama persis gitu. Nah itu dulu masih ada, tapi sekarang saya yakin Google udah apa namanya mengatasi itu. Jadi kalau misalnya konten Bapak Ibu itu duplikat atau terlalu mirip di halaman website lain, itu akan berdampak buruk pada SEO. Dalam kasus terburuk bahkan Google nggak mau mengindeks halaman yang udah duplikat kontennya kayak gitu. Terus kalau misalnya konten Bapak Ibu terat kalau misalnya konten tersebut teratur secara sering itu ya menerbitkan konten duplikat, Google bahkan dapat mengurangi kecepatan crawl di website tersebut. Jadi memang dampaknya itu sangat negatif kalau misalnya konten Bapak Ibu itu konten duplikat. Jadi kalau misalnya membuat konten pastikan itu berbeda dan lebih baik daripada situs web lain yang dapat peringkat di keyword target keyword Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin konten, terus habis itu punya keyword yang mau disasar, bisa ngelihat konten pesaing, kemudian kayak ngelihat poinnya, kira-kira apa yang bisa dibenarkan, apa yang mungkin bahkan kalau mau menanggapi pun sebenarnya nggak masalah, yang penting tetap orisinil dan punya informasi kayak gitu. Oke, terus cara yang kedua itu konten terkini dan terbaru. Nah, cara lain untuk meningkatkan kualitas konten adalah dengan membuatnya tetap terkini dan diperbarui. Google itu lebih suka konten yang lebih baru. Apakah entah itu baru dirilis atau benar-benar baru ditulis atau diperbarui secara menyeluruh. Jadi memang ada beberapa teknik di mana kalau misalnya artikel udah apa namanya ada satu website yang udah merilis banyak puluhan artikel itu ada kalanya mereka akan mengedit artikel yang udah ada. Contoh di perusahaan saya dulu di startup kesehatan itu tiap hari mengupload 25 konten. Jadi 25 artikel tiap hari. Nah, itu ketika udah berjalan berapa tahun itu pasti materinya udah habis. Kayak mau bahas soal jantung udah pernah apa dan lain sebagainya. Maka salah satu cara yang bisa apa namanya bisa digunakan adalah yaitu ngedit yang udah ada mungkin ngeditnya nggak banyak tapi yang penting dirilis ulang. Saat Bapak Ibu teratur memperbarui posting dan menambahkan informasi terbaru, Bapak Ibu itu mengirimkan sinyal positif ke search engine. Jadi kayak mengatakan bahwa saya selalu update, website ini selalu update, bisa lebih terpercaya. Nah, konten terkini memainkan peran yang lebih besar kalau misalnya Bapak Ibu bahas topik yang melibatkan berita atau tren. Jadi untuk topik yang semacam itu Google lebih menyukai halaman yang menyediakan informasi terbaru. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu merilis soal krisis kesehatan global, kalau bisa dan Bapak Ibu ingin merilis kayak isi berita dan penelitian terbaru,
cara paling sederhana itu menemukan informasi terbaru agar konten Bapak Ibu tetap terkini dengan menggunakan Google Trend. Jadi ini salah satu tools untuk melihat berita terkini itu namanya Google Trends. Cara pakainya cukup masukkan keyword pencarian keywordnya Bapak Ibu. Kemudian lihat topik terkait. Nah, ini biasanya akan ada query yang sedang tren dan membantu Bapak Ibu untuk menambah nilai pada artikel Bapak Ibu. Nah, ini salah satu, nah ini tampilan dari Google Trend. Nah, secara singkat aja ya. Kalau Bapak Ibu mau nyari, tinggal searching aja di Google Trend, atau mau langsung masuk ke trends.google.com. Google Trend itu apa? Google Trend itu alat yang gratis. Jadi ini gratis dari Google yang memungkinkan Bapak Ibu untuk melihat tren pencarian di seluruh dunia. Jadi memang bukan hanya Indonesia doang, tapi seluruh dunia Bapak Ibu pun bisa lihat ya. Terus Bapak Ibu bisa menggunakan Google Trend ini untuk melihat tren pencarian saat ini. Tren pencarian yang lampau pun bisa, kemudian ada tren pencarian di spesifik per wilayah. Jadi memang yang dilihat ini adalah tren orang masukkan keyword di Google. Jadi kayak Google merilis sebuah dashboard untuk kita itu bisa melihat orang-orang ini kalau masuk Google, searchingnya itu apa, yang lagi happening di saat ini, hari ini itu apa. Sama kayak mungkin trendingnya Twitter. Tapi kalau trendingnya Twitter itu sekarang satu orang dengan orang yang lain itu pasti beda ya. Tapi kalau Google ini harusnya sama. Kemudian Google Trend ini menggunakan data dari pencarian Google untuk melacak tren pencarian. Data ini mencakup kata kunci atau keyword yang dicari dan jumlah pencarian untuk setiap harinya kayak gitu. Oke, lanjut. Salah satu faktor ya, untuk menentukan konten itu bagus apa enggak, ini panjang konten. Jadi panjang konten adalah faktor peringkat yang mudah diukur dan dipahami. eh yang perlu diingat bahwa semakin panjang biasanya semakin baik. Jadi kalau bisa kontennya cukup panjang gitu ya. Terus menurut berbagai penelitian, panjang konten ini memiliki dampak signifikan pada posisi di peringkat pencarian. Nah, rata-rata postingan 10 teratas itu, panjang kontennya itu 1.800-an kata. 1.890 kata itu. Nah, terlepas dari rata-rata, nggak ada cara menentukan jumlah kata yang sempurna. Jadi nggak ada fix. Kalau fix segini itu pasti dapat itu. Dapat posisi pertama enggak. Panjang yang sempurna untuk setiap konten tergantung pada tujuan pembaca dan materi yang dibawa, materi pelajarannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kontennya memang membahas tren yang nggak terlalu panjang, mungkin nggak tahu apa yang dibahas, itu juga nggak apa-apa. Atau mungkin artikelnya itu membahas sesuatu yang benar-benar spesifik dan banyak banget, nah itu rata-rata apa panjang konten nggak akan jadi masalah. Nah, pendekatannya lebih baik adalah membuat konten yang memiliki kedalaman dan mencangkup topik secara lengkap. Jadi kalau bisa secara lengkap. Nah, kenapa? Karena Google mengutamakan konten yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan solusi yang terperinci. Jadi tujuannya balik lagi ke kontennya itu biar memenuhi kebutuhan dari pengguna, kebutuhan dari user. Lanjut, ada namanya struktur konten. Nah, sebagian ini sebagai bagian dari kualitas konten, postingan blog halaman harus tertata dengan baik dan terstruktur. Nah, ini memudahkan pengunjung untuk membaca situs Anda dan menemukan solusi untuk kebutuhan masalah mereka. Nah, caranya untuk meningkatkan struktur ini, eh, Bapak Ibu harus menggunakan beberapa judul atau subjudul. Kalau di website itu biasanya ada namanya H2, H3, dan H4 dan lain sebagainya untuk mengatur heading atau judul. Nah, ini untuk mengatur ide dan topik Anda. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu familiar sama sama Docs, Microsoft Word mungkin, nah itu kadang kan ada H1, H2 dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya nulis skripsi itu pasti
judul pakai H2, H3 dan lain sebagainya. Nah, itu di website juga ada. Nah, Bapak Ibu juga dapat menggunakan daftar poin kayak list yang ada poinnya dan bernomor 1, 2, 3 untuk membuat informasi lebih mudah terbaca. Jadi kalau Google mungkin memilih daftar ini untuk menampilkan sebagai fitur snippet jika kata kunci Anda cocok dengan query dari searching. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menjambarkan sebuah poin, kalau misalnya ada peringkatnya boleh pakai 1, 2, 3 atau step by step boleh 1, 2, 3. Tapi kalau nggak ada boleh pakai titik-titik bullet point itu tujuannya agar Google itu bisa apa namanya lebih paham. Jadi mengerjakan struktur konten dapat membantu meningkatkan keterbacaannya. Jadi biar gampang, lebih gampang dibaca. Nah, nanti akan meningkatkan engagement juga dan dapat mempengaruhi faktor peringkat Google dalam banyak hal yang positif. Jadi kalau apa namanya? Kalau bisa strukturnya itu yang oke dibacanya. Kalau judul kalau bisa pakai heading entah H2, H3. Kalau judul utama pakai H1. Nah, materi selanjutnya, materi yang lebih dalam di sini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya di teknik on page. Jadi ini memang akan lebih dalam nanti di minggu depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini sekarang kita ada berapa orang ya? Ada 8. Oke, lumayan. Bapak Ibu ada pertanyaan? Hmm. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, nah ini ada satu materi tentang Google EEAT. Google EEAT itu apa? Google EEAT itu faktor yang penting untuk mempertimbangkan Google saat menentukan peringkat situs dalam hasil pencarian. Ini sebenarnya kalau saya merasa ini seperti guideline. Jadi Google itu merilis namanya istilahnya itu Google EAT di tahun 2014. Jadi EAT itu apa? Eh, Singkatan dari Experience, Expertise, Authority, dan Trustworthy. Nah, tapi dulu itu I-nya cuma satu, EAT. Tapi di Desember tahun 2022 kemarin nambahin I1. Kalau nggak salah Experience, kalau nggak salah. Experience, ya kayaknya Experience ya. Jadi EIT ini apa? EIT adalah faktor untuk kayak guideline dari Google untuk menentukan kualitas dan relevansi dari sebuah konten. Jadi yang pertama itu ada expertise. Expertise itu keahlian penulis untuk membuat konten di bidang yang dibahas. Jadi penulis atau pembuat konten ini kalau bisa ahli di bidang yang dibahas. eh, Harapannya adalah untuk menyajikan informasi yang lebih akurat dan relevan, serta dapat memberikan analisis dan opini yang mendalam. Nah, jadi expertise ini keahlian ya. Jadi kalau bisa apa yang Bapak Ibu tulis itu memang Bapak Ibu itu ahli di situ. Nah, keahlian ini dapat dibuktikan dengan berbagai cara seperti gelar akademis, penghargaan atau karya-karya sebelumnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang expertise di bidang pertambangan, bahas soal sesuatu, bikin artikel soal tambang itu akan bisa menaikkan nilai poin. Jadi nilai expertise-nya itu sudah kecek lah, sudah masuk. Kemudian ada experience atau pengalaman penulis dalam membuat konten di bidang yang dibahas. Nah, penulis atau pembuat konten yang berpengalaman di bidang yang dibahas akan lebih memahami topik tersebut secara mendalam dan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat dan relevan. Jadi kalau bisa yang Bapak Ibu tulis itu pengalaman. Nah, ini pengalaman diberikan dengan berbagai cara seperti pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kayak punya pengalaman sesuatu soal mengatasi masalah di dunia kerja, misalnya cara menghandle klien yang susah, kemudian bikin tulisan soal itu, maka itu akan lebih oke kayak gitu. Kemudian ada authority atau kredibilitas penulis atau pembuat konten di bidang yang dibahas. Jadi penulis atau pembuat konten yang kredibel di bidang yang dibahas akan lebih dipercaya oleh pembaca.
Nah, kredibilitas ini dapat dibuktikan dengan berbagai cara seperti reputasi situs web atau media dari konten tersebut diterbitkan atau sumber-sumber yang digunakan dalam konten tersebut. Jadi authority itu lebih ke apa namanya kepercayaan dari kayak semacam partner kita. Jadi bukan dari pembaca tapi dari partner. Nah, kalau yang dari pembaca itu masuk ke trustworthiness atau kepercayaan yang diberikan oleh pembaca kepada penulis dan atau pembuat konten. Jadi penulis atau pembuat konten yang dapat dipercaya oleh pembaca akan lebih mungkin untuk dibaca dan dibagikan. Nah, jadi kalau misalnya influencer itu biasanya masuk di sini karena kepercayaannya udah gede dari dari user atau followernya mereka. Kepercayaan ini dapat dibuktikan dengan kualitas konten, konsistensi konten, respon terhadap pembaca. Jadi memang trustworthy ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh penulis. Kalau authority kepercayaan yang diberikan oleh media sekitar atau kayak lembaga atau organisasi sekitar. Nah, konten yang ditulis oleh penulis yang berpengalaman dan ahli di bidangnya akan dinilai lebih tinggi oleh Google EIT. Misalnya konten yang ditulis oleh dokter tentang kesehatan. Nah, itu akan dinilai lebih tinggi daripada konten kesehatan yang ditulis oleh orang awam. Ini mungkin berlaku juga di Twitter kali ya. Kalau orang bikin thread, terus habis itu ternyata ketika yang baca thread itu ngelihat ini orangnya siapa sih ketika bahas kesehatan dan orang yang bahas itu memang seorang dokter, maka oh ya, ini kemungkinan besar benar. Tapi kalau misalnya ada orang awam tiba-tiba membahas soal kesehatan yang kontroversial itu kan cukup bisa kayak dipertanyakan gitu. Memang kredibel nggak sih membahas hal kayak gini? Nah, gampangnya seperti itu. Nah, konten yang diterbitkan oleh situs web atau media yang kredibel juga dinilai tinggi oleh Google EEIT. Misal konten yang diterbitkan oleh situs berita akan bernilai lebih tinggi daripada yang diterbitkan oleh situs blog. Jadi memang kalau misalnya apa namanya portal berita itu nilainya lebih tinggi karena memang mereka secara kontinu, secara apa sering tiap hari ngupload berita-berita gitu. Dan juga konten yang dapat tanggapan positif dari pembaca juga akan dinilai lebih tinggi. Nah, Google EIT ini sebenarnya saya masukkan dari materi saya untuk penulis ya. Mungkin kalau apa di ini memang sangat teknikal banget untuk penulis. Saya bahas ini sebenarnya cuman buat apa namanya informasi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu memang pengen terjun di bidang penulisan esai. Oke, itu untuk masalah konten. Memang sengaja saya banyakkan karena itu salah satu faktor yang terbesar. Faktor lain yang besar yaitu adalah backlink. Nah, backlink itu apa? Backlink itu ibarat kepercayaan dari situs web lain terhadap konten Bapak Ibu. Jadi kalau semakin banyak situs yang reputasi baik ngelink ke website Bapak Ibu, maka Google akan yakin bahwa halaman tersebut informatif dan juga apa namanya berharga gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya ada halaman web yang nggak punya link, yang nggak punya backlink itu kayak toko yang sembunyi di gang gitu, yang nggak kelihatan gitu, sulit ditemukan. Gitu. Tapi kalau misalnya website yang backlinknya itu banyak, itu kayak toko yang punya banyak neon, punya banyak lampu ramai gitu loh. Jadi orang bakal lebih notice. Nah, kenapa backlink itu penting? Karena yang pertama itu kepercayaan. Nah, tadi yang saya bahas juga, jadi kepercayaan dari situs website lain, meskipun tidak secara eksplisit, misalnya cuma mentautkan dan lain sebagainya, tapi ini salah satu faktor yang cukup berpengaruh. Kemudian ada popularitas dan otoritas. Jadi salah satu alasan kenapa backlink itu penting itu untuk popularitas. Jadi link dari situs website terpopuler atau otorisasi di bidang yang dibahas dapat menaikkan poin popularitas dan skor otoritas di website untuk website Bapak Ibu di mata Google. Jadi bisa apa namanya bisa menaikkan peringkat rating. Kemudian aliran pengunjung. Jadi setiap backlink yang berpotensi menjadi jalan masuk bagi pengunjung lain dari situs website lain. Jadi
Semakin banyak backlink, semakin banyak potensi pengunjung yang datang ke website Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada sebuah website nge-link, itu kan bisa jadi salah satu jalan masuk orang untuk bisa ke website Bapak Ibu. Terus kalau misalnya ada 10 website nge-link ke website Bapak Ibu, itu malah jadi semakin banyak. Tapi kalau perlu diingat, nggak semua backlink diciptakan sama. Google memprioritaskan kualitas dibanding kuantitas. Jadi satu backlink di situs web yang eh, apa namanya terkenal, otoritatif dan relevan, yang memang berhubungan, lebih berharga daripada banyak backlink dari situs spam atau yang nggak relevan. Jadi contohnya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu pernah searching sebuah artikel, kemudian baca, kemudian scroll ke bawah, terus habis itu nemu komen yang kayak entah tiba-tiba ngasih link apapun, nah itu backlink yang buruk. Karena itu kayak mereka lebih pilih kuantitas gitu, kayak meskipun website Bapak Ibu bahas apa, kemudian linknya apa, nah itu kan kayak nggak relevan. Jadi itu salah satu contoh dari backlink yang buruk. Backlink yang baik itu gimana? Backlink yang baik itu mungkin salah satu caranya itu kita bisa paid content untuk minta sebuah artikel dari website yang gede, udah gede untuk ngelink ke misalnya website Bapak Ibu atau apa, nah itu juga bisa. Jadi kalau bisa fokus membangun backlink secara natural dan strategis. Nah, natural itu kayak misalnya kontennya memang bagus banget, terus habis itu di link sama orang lain. Atau mungkin yang strategis kayak tadi membayar itu nggak apa-apa, selama konten yang dari website asal itu masih relevan, pembahasannya masih relevan. Nah, beberapa cara untuk mendapatkan backlink yang berkualitas. Yang pertama, buat konten yang luar biasa dan layak dibagikan. Nah, kalau bisa kontennya ini informatif, unik, bermanfaat, maka akan secara alami membuat situs dari website lain memasang link tersebut. Kemudian buat hubungan dengan buat relasi dengan blogger atau influencer. Jadi kalau bisa bangun relasi dengan tokoh di bidang Bapak Ibu atau di bidang website atau artikel yang Bapak Ibu tulis, sehingga mungkin nanti mereka bakal membahas website atau menaruh link di blognya mereka. Atau bisa kirim guest post ke situs website yang relevan. Jadi tawarkan untuk menulis artikel di situs web yang memang relevan dengan apa yang Bapak Ibu tulis. Terus yang terakhir, manfaatkan media sosial. Jadi promosi konten di media sosial itu juga bisa dibilang backlink. Meskipun sebenarnya kayak ya sharing tapi oke lah, masih masuk backlink yang oke. Nah, dengan strategi backlink yang tepat bisa membangun kepercayaan untuk website Anda di mata Google dan pengunjung. Jadi nanti peringkatnya bakal lebih tinggi. Dan juga backlink ini investasi jangka panjang. Jangan berharap kalau bisa jangan berharap ketika naruh backlink kemudian bakal banyak hampir semua pengunjung dari website tersebut masuk. Enggak, backlink itu investasi jangka panjang. Jadi nanti nilainya bakal naik perlahan. Oke, faktor lain itu search intent dan konten relevansi atau memahami niat pencarian dan relevansi konten. Nah, jadi faktor peringkat Google yang krusial lainnya itu seberapa baik konten Bapak Ibu mencocokkan dengan search intent dari user. Nah, search intent ini istilah untuk menggambarkan apa yang ingin dicapai user dengan sebuah pencarian. Jadi misal ada orang nih, beliau lagi mencari info soal mobil listrik misal. Mungkin beliau belum punya mobil, kemudian nyari di Google kelebihan mobil listrik. Nah, itu search itu disebut dia punya search intent untuk informasi. Jadi sebenarnya search intent ini ada kategorinya. Saya nggak sempat masukin di sini. Jadi kayaknya ada step by ada urutannya, informasi, kemudian
mempertimbangkan, kalau saya nggak lupa, kemudian baru membeli. Jadi kalau misalnya mencari informasi itu masih kayak tadi, kelebihan mobil listrik. Nah, itu masih mencari informasi. Kemudian mempertimbangkan itu lebih ke kayak udah tahu apa yang dia cari, misalnya mobil listriknya Wuling, kemudian mau membandingkan harganya atau gimana. Nah, itu kita bisa target search keyword untuk orang yang memang intensinya ke situ. Terus habis itu ada lagi yang memang ingin membeli. Jadi misalnya Bapak Ibu punya website jualan mobil. Nah, itu bisa memikirkan kira-kira orang yang mau beli mobil itu pakai keyword apa sih? Misalnya mobil listrik paling murah atau mobil listrik cooling paling murah di Malang. Nah, itu bisa jadi salah satu target keyword. Nah, itu search intent. Nah, setiap pencarian itu berbeda, jadi kalau bisa memahami tadi alasan di balik pencarian agar konten Bapak Ibu bisa menjawab dengan tepat. Kemudian contoh lain, misal ada orang nyari membuat roti bolu. Nah, oh ya, ini bahas soal konten relevansi ya. Jadi kalau bisa konten itu konten yang Bapak Ibu buat dan target keyword yang Bapak Ibu targetkan itu relevan. Jadi contohnya misal Bapak Ibu mentargetkan keyword itu membuat roti bolu. Nah, user itu berharap harapan user adalah dia itu akan dapat konten soal resep step by step. Jadi Google itu juga udah tahu ketika ada orang nge-search membuat roti bolu, maka yang akan Google tampilkan adalah resep, artikel, panduan, atau bahkan video. Jadi bukan kayak misalnya orang nge-search membuat roti bolu, kemudian yang paling atas itu artis yang lagi masak kue bolu, enggak. Jadi ketika orang nge-search membuat roti bolu, maka konten Bapak Ibu harusnya template-nya itu adalah resep, entah itu bentuknya teks atau mungkin video. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin konten tentang salah satu topik, yang penting adalah mencocokkan search intent dan membuat jenis konten yang tepat, kayak tadi contohnya. Nah, ini contoh lain, misal beberapa kasus, Google akan menampilkan sebagian besar video dan infografis di hasil teratas. Ini berarti kalau bisa konten Bapak Ibu ada video atau mungkin infografis untuk bisa peluangnya di atas untuk untuk keyword tersebut. Jadi yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa search intent dan konten relevan itu kunci yang bisa menaikkan pengunjung. Jadi memang search intent dan konten relevansi itu all about usernya. Seperti itu. Lanjut. Faktor ranking yang selanjutnya itu web security. Nah, ini salah satu syarat utama untuk memastikan situs Bapak Ibu itu punya HTTPS dan mengenkripsi data antara situs website dengan browser dari pengguna. Nah, Google memastikan pada tahun 2014 bahwa HTTPS adalah sinyal peringkat. Jadi memang orang-orang yang tadi meneliti soal SEO di tahun 2012 sudah dipastikan bahwa website-website yang keluar di apa namanya di SERP itu sudah pasti HTTPS. Jadi kalau situs Bapak Ibu belum punya sertifikat SSL, masih menggunakan HTTP di URL-nya, maka harus sebaiknya segera ganti. Nah, mengapa keamanan itu penting? Jadi pertama, Google itu mengutamakan keamanan, kepercayaan dan keamanan pengguna itu prioritas dari Google ya. Jadi situs web yang pakai HTTPS itu lebih aman dan dipercaya dibandingkan yang masih pakai HTTP. Kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung, itu biasanya di bagian atas sebelah tulisan HTTPS itu ada gembok. Itu berarti aman. Dia pakai HTTPS, dia punya sertifikat SSL. Tapi kalau misalnya gemboknya itu dicoret, ada warna merah, terus sebelahnya HTTP nggak ada S-nya, itu berarti nggak punya sertifikat SSL dan nggak ada jaminan enkripsi dari browser atau website tersebut.
Terus alasan lain kenapa web security ini penting bisa dapat peringkat lebih tinggi. Jadi memang Google secara terang-terangan bilang kalau situs website yang pakai HTTPS eh, dapat diberikan lebih banyak user ya. Jadi memang lebih diutamakan. Kemudian juga untuk melindungi pengguna, HTTPS ini tujuannya mengenkripsi data yang dikirim antar situs web sama pengguna. Jadi untuk mencegah pencurian data atau informasi sensitif kayak misal password atau kartu kredit. Nah, kemudian web security ini juga menumbuhkan kepercayaan pengguna. Jadi kita pengguna itu kan semakin sadar akan keamanan di online. Jadi kalau kalau pakai HTTPS itu akan meningkatkan kepercayaan. Nah, investasi di faktor ini untuk website security itu nggak hanya untuk mendapatkan peringkat yang tertinggi, tapi kalau bisa ini tentang melindungi pengguna dan membangun kepercayaan dan meningkatkan pengalaman online yang lebih aman. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya website, kalau bisa udah HTTPS, kalau belum bisa tanya sama hostingnya, itu dia harusnya menyediakan jasa untuk sertifikat SSL dan harusnya gratis. Dengan saya gratis. Lanjut. Nah, ini mobile friendliness. Jadi dengan seiringnya zaman sekarang ya, faktor lain yang perlu dipertimbangkan itu adalah gimana website Bapak Ibu kinerjanya di layar yang lebih kecil. Jadi orang sekarang kan memang searchingnya lebih dekatnya itu dengan handphone daripada dengan laptop ataupun dengan PC bahkan. Jadi memang orang karena dekat dengan handphone yang layarnya kecil, maka kalau bisa situs Bapak Ibu punya kinerja yang bagus di device-device tersebut. Nah, sejak Google memprioritaskan pencarian mobile di tahun 2019, sangat penting untuk website Bapak Ibu itu responsif di layar dengan ukuran berapapun. Jadi device handphone kan beragam ya. Ada yang kecil, ada yang gede. Kalau kalau iPhone mungkin serinya sedikit. Kalau Android kan banyak. Belum lagi yang tablet dan lain sebagainya. Nah, itu di tahun 2019 Google itu memprioritaskan pencarian memang pada website yang support sama mobile. Nah, istilahnya mobile first. Mobile first itu berarti Google itu lebih sering menggunakan tampilan versi mobile ya untuk mengindeks dan melakukan peringkat kayak gitu. Nah, sebelumnya Google itu pakai versi desktop untuk melakukan pengindeks, tapi sekarang saat ini lebih dari 4 miliar pengguna internet itu pakai mobile di dunia. Jadi maka dari itu Google itu eh, merubah cara mereka mengindeks. Jadi awalnya dari desktop dulu, sekarang jadi mobile dulu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu memaksimalkan peringkat, kalau mau memaksimalkan peringkat maka situs Bapak Ibu harus ramah mobile device. Nah, beberapa cara atau tips untuk Bapak Ibu biar websitenya itu mobile friendly ya. Yang pertama itu pilih tema yang responsif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai tema, websitenya itu udah pakai template aja lebih gampang. Itu kalau bisa pilih tema yang sudah support untuk mobile. Terus yang nggak kalah penting, perhatikan konten. Jadi kalau bisa pastikan konten yang diupload, yang ditulis itu mudah dibaca dan dinavigasikan di perangkat seluler. Eh, Caranya bisa menghindari penggunaan teks yang terlalu kecil atau gambar yang terlalu besar. Jadi eh, kalau bisa teksnya itu jangan terlalu kecil, biasa saja. Terus habis itu mungkin tombol-tombolnya juga jangan terlalu kecil karena apa namanya nggak semua orang bisa mencet itu. Terus kalau bisa gambar itu juga jangan terlalu besar, itu akan ngelutnya lebih lama dan juga akan memakan satu layar full sehingga kontennya nggak akan kelihatan. Takutnya gitu. Jadi memang harus dioptimalkan untuk kontennya. Kemudian tips selanjutnya kecepatan loading. Jadi kalau bisa optimalkan kecepatan loading situs web itu untuk pengguna seluler. Biasanya
pengguna HP itu kan tidak sabar menunggu lama itu. Jadi memang kalau bisa website Bapak Ibu itu kalau di mobile itu kecepatannya masih oke. Kemudian lakukan uji coba. Ini gunakan apa ya? Kalau misalnya di browser itu DevTools itu bisa ngecek Google apa versi mobilenya gimana. Terus habis itu kalau misalnya mau tes kecepatan di mobile itu bisa pakai Backspeed. Itu untuk ngetes kecepatan itu akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, dengan menggunakan situs web yang ramah sama mobile, nanti harapannya membuka peluang untuk dapat peringkat lebih pengunjung lebih banyak dari perangkat eh, banyak perangkat kayak. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ini tadi saya bilang loading speed, website loading speed. Jadi di antara banyak faktor peringkat Google, prioritas lainnya itu adalah kecepatan halaman karena pada Mei 2021 Google menjadikan kecepatan loading speed itu sebagai core web vital. Core web vital ini sebenarnya ini istilah teknis ya. Core web vital itu biasanya untuk web developer itu untuk kayak bukan mengatur, mengukur kecepatan sebuah website. Jadi kalau misalnya core web vitalnya bagus, maka Google itu lebih percaya atau lebih menaikkan peringkat website tersebut. Nah, kecepatan situs website itu mencakup metrik yang dianggap Google penting untuk pengalaman penggunaan situs. Beberapa di antaranya itu pertama kecepatan dan responsif di keseluruhan website, terus kecepatan loading semua elemen seperti font atau gambar. Jadi kalau bisa itu website itu memang kalau bisa lebih cepat lebih cepat tampil ya. Misalnya websitenya pun panjang gitu ya. Kalau bisa elemen atasnya itu keluar dulu lah. Gimana caranya atas itu tampil dulu biar semakin cepat. Nanti perkara usernya scroll apa enggak, yang penting atas tampil dulu. Jadi biar orang itu bisa baca dulu atau nggak perlu nunggu untuk semua kontennya keload kayak gitu. Nah, sekarang itu tujuannya bukan untuk mengalahkan pesaing dengan mengalahkan lebih cepat beberapa milidetik dari load waktu load, tapi lebih tentang memenuhi standar minimum untuk loading halaman. Jadi kalau dulu loading speed itu biasa, kalau zaman dulu saya itu memang kayak website ini. Misalnya saya bikin website soal kesehatan gitu ya. Terus habis itu saya punya beberapa website pesaing. Itu kalau zaman dulu itu biasanya kita compare antara satu website tentang apa dengan apa gitu. Jadi kalau misalnya website e-commerce mungkin bandingin soal Tokopedia sama Shopee dan lain sebagainya. Terus habis itu ngelihat, oh website yang ini kecepatannya berapa milisecond, saya harus bisa lebih 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 cepat daripada website itu. Kalau zaman dulu gitu. Tapi kalau zaman sekarang itu standar, jadi standar. Jadi kalau apa namanya core web vital tadi bagus, maka ya udah nggak perlu ngelihat pesaing, yang penting udah bagus sudah oke. Nah, Google itu tujuan Google ini eh, balik lagi untuk memberikan pengalaman yang bagus pada audiens, jadi biar nggak kelamaan nunggu. Ah, ini untuk lebih mudah memeriksa kecepatan loading situs, Bapak Ibu itu bisa pakai Backspeed Insight. Jadi kalau Bapak Ibu searching di Google Backspeed Insight atau Google Backspeed, saya biasanya pakai Google Backspeed, itu nanti ada sebuah website yang Bapak Ibu bisa masukin ke salah satu artikel dari website manapun. Nanti itu akan kelihatan kayak laporannya. Nah, laporannya itu akan menganalisis situs web, eh, melakukan scoring untuk handphone dan desktop. Jadi memang nanti ada dua jenis laporan, berapa kecepatannya di mobile, berapa kecepatannya di desktop, untuk menunjukkan metrik-metrik yang penting tentang loading speed. Terus dan juga akan ada saran di situ. Biasanya akan ada saran. Nah, kenapa dibedakan? Karena memang untuk mobile itu ada beberapa kayak semacam adjustment atau settingan. Dimana kalau misalnya di mobile itu kan orang kadang mengakses website itu pakai sinyal 3G, sinyal yang lamban. Nah, itu di Google Backspeed itu mereka juga ngetes
kecepatan website ini untuk sinyal 3G itu seberapa cepat sih, berapa butuh berapa lama kayak gitu itu ada. Nah, salah satu saran dari Google itu menggunakan CDN atau Content Delivery Network. Nah, CDN dapat mempercepat waktu load konten di bagi pengguna di seluruh dunia. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain untuk bisa meningkatkan kecepatan situs web, misal Bapak Ibu mengoptimalkan gambar. Jadi kalau bisa kompresi gambar itu dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas gambar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya gambar yang high res, itu mungkin boleh dikonvert, boleh dikompres, tapi kalau bisa tetap menjaga kualitas gambarnya biar nggak terlalu jelek. Kemudian pakai cache atau cache atau penyimpanan di browser. Jadi caching ini akan menyimpan snapshot atau kayak istilah gambarnya screenshot statik dari halaman website Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke halaman itu lagi, yang diambil bukan data dari server tapi biasanya dari cache dulu. Kemudian gunakan hosting yang berkualitas. Jadi kalau bisa pakai penyedia hosting yang punya reputasi baik dan menawarkan infrastruktur yang bagus kayak gitu. Jadi bisa dibilang situs web yang cepat itu kayak jalan tol bagi pengunjung. Jadi semakin lancar itu maka akan semakin banyak user yang masuk. Jadi akan semakin besar potensi website Bapak Ibu untuk naik ke atas. Oke, ini yang terakhir faktor yang menurut saya penting itu adalah UX atau user experience. Ini adalah ukuran seberapa mudah atau menyenangkan bagi pengguna dalam menggunakan situs Bapak Ibu. Jadi Google itu ingin menampilkan situs website kepada pengguna yang memberikan pengalaman yang baik. Jadi dengan kata lain, UX itu tentang membuat situs website Ibu itu menarik dan kayak bebas. Pokoknya nggak terlalu rame, menyenangkan kayak gitu. Semakin mudah dan menyenangkan bagi pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan, menyelesaikan apa yang mereka inginkan dan berinteraksi dengan situs semakin baik. Jadi kalau bisa semakin user itu semakin happy, maka akan semakin baik. Google mementingkan UX karena mereka ingin memberikan pengalaman terbaik dari penggunanya. Jadi situs UX yang buruk itu mungkin bisa membuat penggunanya frustasi, terus mungkin pergi dari website dengan cepat. Itu bisa jadi sinyal negatif untuk Google. Nah, dan sebaliknya kalau UX-nya bagus, terus orangnya bakal betah berlama-lama untuk terlibat konten satu dan lainnya, dan kembali lagi, nah itu yang akan dipertimbangkan oleh Google. Nah, ini beberapa tips tentang UX. Yang pertama, desain yang bersih dan sederhana. Kalau bisa hindari kekacauan atau kayak crowded terlalu penuh, tata letak yang rumit, jadi yang susah banget. Misalnya nyari tombol back itu susah banget, atau mungkin tombol kembali ke home atau gimana. Itu kalau bisa jangan terlalu susah. Pastikan elemen-elemen pada website Bapak Ibu itu mudah ditemukan dan dipahami. Kemudian navigasi yang intuitif, pengguna harus dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka cari tanpa berpikir terlalu lama gitu. Pastikan beberapa menu itu berlabel jelas dan terstruktur. Misal kalau misalnya logo itu kan biasanya di atas, terus menu itu biasanya di sebelahnya logo. Kemudian kalau misalnya ada button, ada tombol untuk kontak atau untuk apa login itu biasanya kan di atas juga kayak gitu. Nah, kalau bisa apa namanya, memang orang itu terbiasa dengan tampilan atau struktur kayak gitu, itu akan lebih baik. Kemudian yang nggak kalah penting juga responsif di mobile. Ini kembali lagi sama yang kayak tadi. Kalau bisa website Bapak Ibu harus berfungsi dengan baik di semua perangkat, mobile, tablet, sorry, iPad atau tablet dan ponsel kayak gitu.
Nah, itu yang terakhir untuk faktor yang menentukan ranking. Sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Apakah sudah cukup pusing? Oh, orangnya sudah bertambah, ini jadi 7 orang. Mas Hendy mungkin mau tanya, silakan Mas. Oke, saya nyimak nih Mas. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, Oke. mungkin Pak Farhan, Pak Alif, tadi siapa ya yang judulnya oke itu? Pak Asep ada pertanyaan? Saat ini belum bro. Ada Bu Kalau Yolandita. hmm. Saya aman, Hmm, Pak. teman. Gimana? Oke, kalau misalnya apa namanya nggak apa takut menyela saya boleh langsung tanya di chat aja ya. Oke, kita tadi udah jelasin soal faktor. Ini ada satu materi lagi yang saya masih bimbang sebenarnya sebaiknya bahas ini sekarang atau nanti minggu depan, tapi kayaknya harus saya bahas sekarang karena akan berhubungan dengan tugas Bapak Ibu minggu ini. Jadi yang akan saya bahas adalah keyword. Jadi kan tadi saya bahas soal faktor itu saya beberapa kali mention soal keyword. Nah, keyword ini kita kenalan dulu sama keyword. Jadi kalau keyword itu adalah kata-kata atau frase yang diketik oleh user di mesin mencari untuk menemukan informasi tertentu di internet. Jadi memang keyword atau kata kunci itu adalah kata-kata yang digunakan orang untuk mencari sesuatu di internet. Nah, eh, jadi kata-kata kunci ini apa namanya memang beragam ya. Tiap orang itu beda. Tiap orang itu untuk mencari sesuatu itu beda. Misal, kalau misalnya orang yang udah familiar dengan struktur kata-kata dengan struktur dari sebuah keyword, maka biasanya mereka itu akan memasukkan topik utama itu di depan, terus belakangnya baru apa yang ditanya. Atau ada orang juga yang kalau nyari di Google langsung dengan kalimat pertanyaan itu juga ada. Nah, itu memang kita harus apa istilahnya ya, kayak memutuskan atau mencari tahu kira-kira target dari artikel kita itu orangnya itu bakal nge-search seperti apa, kayak gitu. Nah, kenapa kita harus tahu soal apa namanya keyword? Jadi keyword itu bisa dibilang inti dari SEO. Jadi menemukan keyword yang tepat itu adalah penting. Jadi kalau keyword yang dengan keyword yang relevan, Bapak Ibu bisa membuat konten yang optimal untuk menarik pengunjung dari Google Search. Jadi kalau misalnya memang artikel Bapak Ibu memang misalnya penjelasan soal tren busana, maka kalau bisa eh, target keyword tersebut itu Bapak Ibu masukkan ke kontennya. Kemudian kenapa penting bisa mengetahui audiens, jadi riset keyword keyword itu bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami apa yang dicari oleh target audiens Bapak Ibu. Jadi bisa melihat topik apa yang mereka minati dan masalah mereka apa yang sedang mereka cari solusinya. Kayak gitu. Kemudian bisa menarik lebih banyak pengunjung. Jadi konten yang optimal dengan kata kunci yang tepat berpeluang lebih besar masuk ke halaman pencarian teratas sehingga lebih banyak menarik pengunjung organik. Jadi memang kalau misalnya keywordnya tepat itu tadi ya bisa apa kita udah tahu trennya orang-orang kalau nge-search topik tentang ini itu gimana struktur katanya terus kita masukkan ke dalam konten maka itu akan lebih berpeluang mendapatkan banyak pengunjung. Kemudian ini juga bisa jadi strategi biar strateginya tepat sasaran juga. Jadi dengan mengetahui keyword yang digunakan
oleh calon pengunjung memungkinkan Bapak Ibu untuk menyusun strategi marketing yang lebih terarah dan efektif. Jadi tulisan Bapak Ibu jadi lebih cepat dinotis oleh user, di indexing oleh Google juga. Nah, ini keyword research. Jadi keyword research itu adalah proses menemukan dan menganalisis kata-kata atau frasa yang digunakan orang untuk mencari informasi di internet. Nah, proses ini dilakukan untuk mencari apa sih yang sebenarnya dicari pengguna dan gimana Bapak Ibu dapat membuat konten yang relevan dan menarik untuk mereka. Nah, keyword research ini adalah langkah penting di SEO karena membantu Bapak Ibu untuk membuat konten yang lebih mungkin muncul di hasil pencarian dengan memahami keyword yang dicari pengguna agar Bapak Ibu dapat mengoptimalkan konten dengan keyword tersebut sehingga meningkatkan peluang untuk bisa dapat peringkat yang lebih tinggi. Jadi memang keyword research ini salah satu step untuk membantu biar konten Bapak Ibu itu lebih relevan, lebih gampang dicari juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bikin sebuah artikel soal tren terbaru, kalau tren terbaru pasti naik terus karena kontennya itu kalau misal tentang penjelasan soal motor gitu, penjelasan soal motor. Nah, itu Bapak Ibu perlu tahu keyword apa sih yang lagi rame soal motor. Nah, di situ nanti tinggal masukkan keywordnya di situ nanti peluang konten Bapak Ibu untuk bisa naik, bisa masuk ke peringkat teratas itu lebih tinggi. Nah, ini beberapa langkah yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk riset keyword. Yang pertama, tentukan tujuan dulu. Jadi kalau bisa tentukan tujuan dalam melakukan riset keyword. Jadi apakah Bapak Ibu ingin meningkatkan tujuannya apakah ingin meningkatkan traffic atau mungkin menjangkau audiens baru atau mungkin menjual produk atau layanan. Ini ada hubungannya sama search intent tadi. Nah, tujuannya untuk membantu Bapak Ibu menentukan kata kunci atau keyword apa yang perlu ditargetkan. Jadi kalau misalnya udah tahu tujuan Bapak Ibu untuk apa, kalau untuk traffic doang, oke, pakai mungkin bisa pakai kata kunci yang general. Tapi kalau misalnya mau bikin konten yang memang menjual produk, berarti bisa menargetkan kata kunci yang orang biasanya cari untuk membeli sebuah produk kayak gitu. Terus langkah yang dilakukan selanjutnya itu memahami target audiens. Jadi siapa target audiens Bapak Ibu, apa yang biasa mereka cari, apa yang mereka minati, kayak gitu itu juga penting. Pemahaman terhadap target audiens dapat membantu Bapak Ibu memilih kata kunci yang relevan bagi mereka. Terus habis itu melakukan riset keyword. Nah, ini ada banyak alat atau sumber data yang tersedia untuk membantu melakukan riset keyword. Beberapa yang populer itu Google Keyword Planner, itu saya bahas di SEM kemarin. Itu ada di Google Ads, jadi Bapak Ibu masuk ke dalam Google Ads dulu baru nemu Keyword Planner. Kemudian ada SEMrush. SEMrush itu berbayar, ada Ahrefs juga itu berbayar. Nah, dengan menggunakan alat riset keyword, Bapak Ibu bisa menemukan kata kunci yang relevan dengan topik atau situs website Bapak Ibu, bisa dan juga kelihatan volume pencarian, kemudian tingkat persaingan dan lain sebagainya itu juga kelihatan. Kemudian langkah selanjutnya menganalisa hasil riset. Jadi kalau setelah di riset, mengumpulkan hasil riset, nah itu di saatnya dianalisa. Biasanya faktor-faktornya yang dianalisa itu ada volume, berapa banyak orang yang mencari keyword, kemudian ada tingkat persaingan. Jadi kelihatan berapa sulit untuk mendapatkan peringkat tinggi dari kata kunci tersebut. Kemudian ada relevansi, apakah keyword tersebut relevan sama topik di website Bapak Ibu. Nah, kalau bisa gunakan analisis ini untuk memilih kata kunci yang tepat atau keyword yang tepat untuk situs Bapak Ibu. Jadi kalau bisa keyword itu nggak perlu terlalu banyak, yang penting terfokus kayak gitu. Nah, yang terakhir itu gunakan keyword Bapak Ibu. Jadi kalau bisa setelah memilih itu digunakan, jangan cuma dipilih doang. Jadi kalau bisa gunakan di judul atau meta deskripsi atau konten atau bahkan di alt
image itu digambar. Jadi kalau bisa keyword Bapak Ibu yang udah Bapak Ibu pilih itu dimasukkan ke judul, dimasukkan ke konten, kemudian dimasukkan juga ke gambar kayak gitu. Nah, ini sementara ini penjelasan saya soal keyword research. Untuk yang lebih dalam mungkin saya akan tambahkan lagi di minggu depan. Jadi sebelum masuk teknik on-page SEO, saya mungkin akan mendalam sedikit lagi soal keyword research. Seperti itu. Oke, materi saya sudah selesai. Baik, Materi. Bapak Ibu ada pertanyaan atau tidak? Jadi ini menarik banget ya. Ini keyword ini juga di saya sempat nemuin apa ya? Keyword ini dipakai juga saat kita beriklan ya. Bu Sally pasti familiar kalau kita bikin meta ads itu keyword-keyword ini keterampilan keyword itu perlu juga sih kayak kayak kita tuh menentukan minat. Misalkan nih minatnya apa, orang-orang misalkan ada yang minat kalau di Asia kan ini iklan tentang kuliah. Misalkan kita ingin mencari apa namanya? Minat apa ya yang kira-kira demografi apa yang bisa menarik iklan kita ke tertuju ke orang-orang yang tepat sasaran. Misalkan kita menentukan demografi minat tentang kuliner dan sebagainya atau mungkin tentang orang yang berminat di pendidikan tinggi seperti itu. Itu juga. Tapi kalau untuk keyword mungkin lebih ke ini ya, gimana Ibu Sally kalau yang di Meta S itu mungkin ada insight juga sih. Yang di demografi minat itu kemarin Ibu Sally. Apakah nyambung ke keyword juga yang saat kita melakukan setting Meta Ads? Atau itu beda, beda ranah mungkin ya? Mungkin sekaligus saya yang jelasin tugas kali ya Mas Hendy ya. Oh ya boleh, boleh. Karena kebetulan ada nih di tugas. Mungkin Pak Yafi saya boleh share screen kah? Oke. Apakah saya putus-putus Mas Hendy? Lancar, lancar Ibu. Oke, lancar. Oke, tadi itu sekilas, bukan sekilas ya, materi tentang ranking nih. Nah, kita memang sebenarnya dalam SEO ini tidak ada yang benar-benar secara teknikal mengajarkan cara menulis, cara searching keywords. Cuma memang setelah diskusi juga, kayaknya Bapak Ibu nanti dalam melakukan analisa kan perlu tahu nih. Jadi kalau misalnya mau memperbaiki websitenya Bapak Ibu tahu teknik apa sih yang kurang dari website yang kita punya gitu kan ya. Terus misal Bapak Ibu punya tim yang untuk membuat konten. Nah konten ini Bapak Ibu jadi tahu gimana cara feedbacknya. Walaupun bukan yang expert tapi tahu. Itu tujuan kenapa Bapak Ibu kemarin disuruh bikin judul, habis ini disuruh bikin artikel. Tujuannya adalah untuk tahu, untuk menyelami dulu nih. Oh aku berasa nih cara buatnya seperti ini gitu ya. Oke, saya izin share screen. Nah, ngomong-ngomong soal keyword ya. Jadi kalau dalam advertising nih, dalam advertising perbedaan dari SEM, search engine marketing itu Google sama Meta Ads gitu ya. Kalau Meta Ads itu kita kan ngiklannya berdasarkan dengan interest, minat. Jadi kalau di Meta Ads tuh ada yang namanya interest tuh, interestnya apa? Oh fashion, interestnya apa? Oh interestnya tentang education gitu ya. Itu kan berdasarkan interest. Sedangkan kalau dalam SEM atau dalam Google Search Engine gitu ya, itu mereka berdasarkan keyword. Apa sih yang diketik sama pelanggan kita, itu yang kita mau sediakan. Contoh tadi Mas Hendy ngasih contoh Asia lah, Institut Asia. Kalau Institut Asia keywordnya apa? Kampus Manajemen Malang, di enter gitu ya. Kalau bisa Institut Asia keluar. Atau Kampus Teknologi Malang gitu. Kalau bisa Asia keluar. Keywordnya apa? Kampus Teknologi Malang. Ya kampus teknologi yang ada di Malang. Maksudnya gitu ya. Terus misal lagi Bapak Ibu mau liburan ke Bali. Yang dicari apa? Makanan khas Bali. Itu keyword makanan khas yang ada di Bali. Nah, jadi kita perlu tahu nih target segmen kita siapa. Supaya ketika membuat keyword tadi, Bapak Ibu bisa secara apa ya signifikan
artikel yang kalian buat atau konten yang memang disediakan dalam website itu menjawab permasalahan dari orang. Contoh tadi, makanan khas Bali gitu ya. Itu kan berarti orang yang lagi wisata ke Bali punya masalah. Masalahnya adalah mereka nggak tahu mau makan apa. Oke? Nah, dari mereka punya masalah itu, yang kita lakukan adalah mengakomodir informasi yang dibutuhkan. Informasinya apa? Ya tentang makanan khas Bali. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang tadi di grup sempat ada ini ya, sempat ada temen yang tanya, Bu, kenapa kok judul saya nggak di approve, kok nggak di ACC gitu ya. Nah, di sini saya akan coba ini dulu. Oke, ini adalah 9 orang yang di ACC. Kenapa kok cuma 9? Yang pertama, bisa jadi Bapak Ibu tidak mengumpulkan. Oke, bisa jadi nggak mengumpulkan, jadi nggak ada. Itu udah pasti, nggak ada di sini namanya. Kalau belum ngumpulin gimana Bu? Boleh ngumpulin lagi nggak? Boleh. Briefnya sudah saya resend ulang di grup. Jadi boleh dicek, itu tugas 1. Lalu kalau nggak ke-approve lagi, namanya nggak ada di sini, itu artinya apa? Kedua, artinya adalah Bapak Ibu tidak membuat judul yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi bukan contoh sini. Tugasnya adalah membuat judul untuk diposting atau untuk dibuat nanti artikelnya dan bisa dipublish di laruna.id. Oke? Jadi judulnya harus mengenai apa? Kalau Bapak Ibu buka atau Bapak Ibu ikut materi minggu lalu, laruna.id ini ngomongin tentang fashion. Jadi kalau Bapak Ibu ngomonginnya tentang misalkan cat tembok, referensi warna untuk cat tembok, berarti kan nggak sesuai, betul ya? Karena kita websitenya ngomongin tentang fashion. Kalau ngomonginnya warna baju yang cocok untuk 2024, ya itu cocok karena ngomongin fashion di bidang warna. Paham ya sampai sini ya? Jadi buat teman-teman yang nanti dengerin video ini, kenapa kalian tidak di-approve? Karena berarti judulnya tidak sesuai dengan judul yang di request. Requestnya tentang apa? Tentang fashion. Kalau ngomong trennya tentang apa? Ini contoh nih, Pak Asep. Pak Asep tentang tren ya, tapi trennya kan tentang gaya fashion. Oke? Karena tren jangan bilang tren untuk cat tembok tadi. Nah, itu nggak masuk gitu ya. Jadi kayak ini juga nih Pak Justinus ngomongin tren, ya berarti tentang eksplorasi warna dan pola yang berani, yang ngomongnya tentang fashion lagi. Cuma di sini saya ada tambahkan nih, tambahkan objek pada judul. Warna apa nih? Warna baju untuk wanita mungkin, warna baju untuk pria, warna baju untuk wedding, warna baju untuk apa nih? Objeknya apa? Itu perlu lebih spesifik. Oke, tadi Pak Yafi udah ngomongin tentang keyword. Kemarin saya memang minta Bapak Ibu bikin judul tanpa memberitahu atau tanpa sharing tentang keyword. Karena kalau enggak bingung sama keywordnya gitu ya. Sekarang dicoba dulu aja bikin judulnya dulu. Nah, saya akan back. Tugas selanjutnya adalah Bapak Ibu membuat artikel yang SEO friendly. Artikel, jadi dari judul diturunkan dalam sebuah artikel. Oke? Saya sudah buatkan guideline buat Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan send guideline ini ke grup. Saya akan bacakan dulu yang penting-penting aja ya Bapak Ibu ya. Bentar, saya coba. Ini ada ketentuan penulisan, jadi yang paling penting dalam menulis sebuah artikel itu kita harus tahu nih website yang kita mau tuju itu apa. Kalau websitenya tentang fashion berarti keywordnya tentang fashion gitu ya. Jadi pastikan keyword atau kata kunci itu ada di judul. Itu pastikan harus banget ada di judul gitu ya. Jadi keyword bisa menggunakan long tail. Waduh, apalagi nih ya. Saya udah sertakan di sini contoh. Long tail itu maksudnya apa? Contoh deh, kita di bawah nanti akan kasih contoh itu luxury bags gitu ya. Itu kan keyword ya, keywordnya luxury bags. Nah kalau long tail berarti panjang, keywordnya nggak cuma 1 atau 2 kata, tapi bisa lebih dari itu. Contohlah di sini ada ini nih, tomato plant. Nah, kalau misalkan ada Bapak Ibu ngetik tomato plant enter, itu kira-kira average per month, average per bulan, orang nge-search itu ada 12.000.
Jadi rata-rata tiap bulan yang nge-search keyword ini ada 12.000. Nah, semakin bawah semakin panjang. Ya, semakin bawah semakin panjang. Nah, semakin panjang itu namanya long tail keyword. Jadi lebih panjang. Biasanya kalau semakin panjang berarti semakin spesifik, berarti average yang searching juga semakin sedikit biasanya. Contoh, ngomonglah kita balik ke Institut Asia ya. Tadi Mas Hendy kan tanya, kalau kita ngomong kampus itu gede banget Bapak Ibu. Mungkin average per bulan yang ngetik kampus ada 2 juta mungkin ya. Karena kan nggak spesifik, kampus. Tapi ketika udah ditambahin kampus Malang, mungkin dari 2 juta tinggal 1 juta. Oke? Kalau spesifik lagi, kampus teknologi Malang. Nah, dari 1 juta mungkin yang search tinggal 100.000. Paham ya? Jadi biasanya semakin long tail, itu semakin spesifik, yang searching juga semakin sedikit. Itu ada good and bad. Good-nya adalah, wah ini segmen kita nih, cocok udah pasti kalau kita pakai keyword kampus teknologi Malang, ya berarti orang ini bener-bener nyari kita, betul ya? Tapi kalau misalnya cuma kampus Malang, nggak tahu nih dia mau jurusan apa. Sampai sini cukup paham ya? Jadi Bapak Ibu harus tentuin nih, dari tadi judul yang sudah dibuat, itu keywordnya apa? Nah dari keyword itu Bapak Ibu harus membuat headline. Jadi headline itu judul Bapak Ibu, headline. Headline itu judul ya. Ini saya tambahin. Oke. Nah, judulnya sekali lagi harus mengandung keyword. Saya kasih contoh di sini ya. Laruna pernah memposting, judulnya adalah Chromatic, ini merek brand ya. Berkolaborasi dengan Ivi Santoso meluncurkan luxury bags unik. Oke. Nah, di sini keywordnya adalah luxury bags. Di sini kelihatan ya, ada 9 kata kunci luxury bags dalam artikel ini, tersebar di berbagai tempat. Ada di judul, ada di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf penutup. Jadi diulang berulang kali. Itu namanya keyword. Jadi buatlah judul yang mengandung fokus keyword. Ini contoh saya adalah luxury bags. Oke? Jadi nanti Bapak Ibu perlu tahu tuh keywordnya apa dari judul ini. Contohlah di sini ya, saya kasih contoh di artikelnya teman-teman. Oke, di sini ini kalau kita lihat punyanya Bapak atau Ibu Wendy ini, daftar brand fashion termahal di dunia. Mungkin keywordnya brand fashion, oke? Itu mungkin yang gede ya. Kalau brand lebih gede lagi, terus dikecilin, brand hanya fashion, dikecilin lagi termahal. Oke? Berarti ini keywordnya. Ya udah, nanti di setiap kalimat, di setiap paragraf kalau bisa ada 1. Kalau paragrafnya ada 7 misalnya ya, dalam satu artikel paragrafnya ada 7, mungkin di paragraf 1, 3 atau 4, dan paragraf terakhir itu harus muncul brand fashion termahal. Paham ya sampai sini ya? Jadi Bapak Ibu harus tentuin nih keywordnya apa gitu ya. Misalnya di sini nih Pak Martinus kan spesifik usernya belum ada, misalnya outfit fashion, outfit untuk wisuda yang sederhana tapi terlihat berkelas, oke? Outfit wisuda sederhana terlihat berkelas. Ya berarti keywordnya outfit wisuda sederhana atau outfit wisuda, itu berarti keywordnya. Paham ya sampai sini? Jadi Bapak Ibu harus tentu ini keywordnya apa. Boleh dirombak sedikit-sedikit dari judul yang sudah ada. Oke, sampai situ. Ini udah ada contohnya, lalu masuk ke meta title. Jadi meta title itu sebenarnya sama sih ke judul ya, tapi nanti lebih ke technical. Biasanya technical judul. Kadang-kadang Bapak Ibu tahu nggak sih, kalau artikel tuh ada yang kayak 3 hal menarik, 3 obat untuk sakit lambung. Biasanya di sininya ada ya, 3 obat untuk sakit lambung. Tapi ketika diklik, di sini judulnya mungkin akan sedikit berbeda, tapi sama-sama obat untuk sakit lambung. Tapi kalau sama pun nggak apa-apa. Nah, ini judul maksimal untuk meta title biasanya 56 karakter dan harus mengandung keyword. Di sini ada keyword ya, cuma kepanjangan karena saya kegedean tadi, harusnya saya kecilin. Oke.
Lalu body artikel. Nah, saya minta Bapak Ibu minimal artikelnya itu panjangnya 600 kata. Oke. Lalu keywordnya ada di paragraf pertama, kedua, gitu ya. Kayak ini nih. Luxury bag, luxury bag, luxury bag. Di paragraf ini nggak ada, nggak apa-apa. Paragraf ini nggak ada, nggak apa-apa. Tapi setidaknya di paragraf awal, tengah, dan penutup itu ada keyword yang kita mau masukkan. Dan keywordnya itu harus bersinergi dalam sebuah kalimat ya Bapak Ibu ya. Jangan kayak dimasuk-masukin gitu ya. Apa maksudnya kayak tidak ada hubungannya dengan kalimat atau paragraf tersebut gitu. Lalu ini Bapak Ibu harus menampilkan referensinya dapat dari mana nanti. Ini udah ada contohnya juga. Referensinya tinggal kasih link aja. Sama diakses kapan. Oh, aku ngakses link ini tanggal 12 Desember gitu. Gak apa-apa. Oke. Kalau yang bawah-bawah ini sebenarnya cuman referensi aja. Nggak dibaca nggak apa-apa. Cuman ini mempermudah Bapak Ibu. Cara mempersiapkan atau memilih topik. Itu ada beberapa cara gitu ya. Ini lebih ke pengetahuan aja, fun fact lah kalau kita bilang ya. Kayak misalnya gimana caranya nulis huruf kapital, gimana caranya kata depan, itu beberapa teknikal lah. Bapak Ibu nggak usah terlalu fokus di situ, fokus aja pada yang tadi, keywordnya sama body artikelnya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Malam Bu Sally. Malam Bu Nikmah, halo. Mohon maaf, off cam ya Bu. Nggak apa-apa Bu, silakan. Oke. Oh iya, ternyata tugas saya salah paham Bu ternyata Bu. Kemarin saya nggak masuk kelas soalnya. Nggak apa-apa. Oke, nanti saya benerin. Oke. Tadi mau nanya apa ya? Oke, kalau semisal kan kita mau bikin artikel gitu ya Bu ya. Terus tadi kan dijelasin juga kalau artikel itu harus orisinal dan unik gitu kan. Nah, Betul. kalau semisal ya kita kan bukan penulis banget gitu kan. Kita nyari di Google dulu dengan judul yang kira-kira bakalan diminati para netizen gitu kan. Nah, Ya. apakah ada tips? Maksudnya kan kita juga nggak mungkin copy paste gitu kan, Bu. Maksudnya gimana caranya kita ambil artikel orang, tapi menurut Google itu bisa jadi artikel ini milik kita gitu, Bu. Paham Oke, nggak ya, Bu? paham. Ya, itu sih, Bu. Oke, Mungkin Bu, bisa saya dibantu. boleh. Saya mau nulis artikel, tapi kan nggak tahu nih nanti gimana, karena kan dapat referensinya dari Google gitu ya. Soalnya kan yang bagus tadi kan juga, kalau bisa kan katanya kan 1.800-an. 1.800 Ya, kan yang bagus kan. Cuman kan kadang itu nulis itu kan juga susah gitu loh. Kalau misalnya kita menulis dari awal kayak gitu kan. Apakah kita juga dibantu ChatGPT itu juga oke apa enggak ya Bu? Kalau di zaman sekarang gitu Bu, bikin artikel. Soalnya kan juga sering dibantu bikin di ChatGPT aja gitu. Apakah itu juga termasuk bisa oke. bikin artikel kita unik? Oke, kalau dalam dunia pendidikan sebenarnya sekarang plagiarism itu bisa dicek juga tuh. Jadi kayak ini dapat dari AI apa enggak. Nah, yang perlu jadi tugas kita sebenarnya saya nggak melarang ya nantinya teman-teman bisa pakai AI untuk membantu. Nah, kalau teman-teman kenapa sih tadi disuruh ngelampirin referensi? Jadi bisa jadi Bu, artikel kita itu nggak boleh kopas nih. Kalimatnya harus diparafrase, betul ya? Jadi kalau misalnya Ibu pengen bikin kayak 30 tren fashion 2023. Mungkin nggak ada, Bu. Kalau Ibu cari kan nggak ada, betul ya? Tapi Ibu bisa lihat tuh, ada artikel A ngomongin 5 tren 2023, ada artikel B ngomongin 15 artikel. Nah, Ibu rangkum yang 15 ditambah 5 kan 20, nanti nyari lagi. Nah, tapi kan ini pasti ada yang beririsan sama, betul ya biasanya? Nah, beririsan sama ini biasanya dalam judulnya, dalam apanya itu harus dibuat versi kita nih, Bu. Harus diganti. Karena kalau misal nih, ngomonglah kado ulang tahun. Saya enter ya. Nah, ada 10 inspirasi kado ulang tahun. Ada 100 ide kado ulang tahun. Sama loh Bu, keywordnya kado ulang tahun. Kado ulang tahun. Nah, yang ini 10, yang ini 100. Ya mungkin dalam 100 ini ada 10 yang ini juga gitu.
Oh, digabung-gabung gitu ya, Pak. Bisa digabung-gabung, tapi isinya jangan sampai mirip. Maksudnya jangan sampai ibu tinggal kopas gitu, nggak boleh gitu ya. Itu termasuk nanti Google bisa nge-search nih mana yang kopas mana yang enggak gitu. Kalau semisal kita kopas gitu ya, Bu ya. Ngefeknya itu apa ya, Bu ya? Mungkin Pak Yafi Website boleh kita bantu. apakah Kalau kopas gimana Pak? kita kan Oke. pasti dinilai Google nih. Hmm. Misal saya bikin 10 artikel di website, tapi semuanya kopas gitu, Pak. Terus Oke. cuman di artikelnya itu nyantumin linknya artikel yang utama. Oke. Kalau Kopas tadi di materi saya ada menjelaskan kalau misalnya Kopas itu nanti Google bisa tahu. Google karena kan Google nge-crawling hampir semua website ya. Jadi nanti Google bakal bakal tahu kayak berapa kemiripannya. Kayak semacam kalau misalnya deskripsi atau di tesis itu bagian itu apa? Kemiripan plagiarism. Nah, kayak gitu. Itu bakal berimpact buruk nanti nggak akan lebih sulit diindeks sama Google kayak gitu. Jadi karena menganggap bahwa Hmm. website dari Bapak Ibu yang bikin itu adalah website cuman tiruan, cuman mau ngambil traffic semacam itu. Oh. Karena ya Google sekarang itu udah lebih pinter ya. Dari kalau zaman dulu itu mungkin Bapak Ibu kalau misalnya nyari sebuah materi yang nggak umum, bahkan mungkin nggak ada orang Indonesia yang bikin artikel soal itu biasanya nanti ada satu website yang pakai keyword itu terus diulang di kontennya gitu kan. Nah sekarang website-website kayak gitu udah nggak ada. Website kayak gitu udah nggak ada di peringkat, bahkan udah nggak ada di listing sama Google sama sekali. Jadi memang Hmm. Google sekarang berfokus sama konten kayak gitu. Terus oke, ini juga jadi salah satu yang dipertanyain juga sih, Pak, di Hmm, perusahaan saya. Apakah di zaman sekarang gitu, hmm, orang itu atau SEO itu masih ini ya, masih apa ya, perlu difokusin di SEO karena kan sekarang itu kan lebih banyak itu kan di sosmed gitu kan, Pak, di hmm, TikTok, di hmm, Instagram hmm. gitu. Soalnya kan apakah kita perlu fokus juga di SEO gitu? Oke, Ada oke, pertanyaan. oke. Pertanyaannya bagus. Apakah SEO, apakah sebenarnya SEO masih perlu difokuskan? Jawabannya perlu. Kenapa? Karena sebenarnya SEO itu kan kepanjangan dari Search Engine Optimization. Dia nggak ngomongin, nggak ada kata website sama sekali. Kalau di materi saya di pertemuan pertama itu saya menjelaskan SEO selain website. Jadi gimana kita memaksimalkan kayak data artikel kita atau mungkin produk kita yang non website. Jadi misal seperti Bu Nikma tadi ngomong soal orang udah nge-search mungkin di apa namanya sosial media, orang mungkin nge-searchnya di e-commerce atau dan lain sebagainya kalau misalnya orangnya nyari produk seperti itu. Nah, itu masih masuk ranah SEO karena memang search engine optimization. Jadi kalau di sosial media itu kan ada search, ada menu search. Nah, itu kan Mm, eh, kita harus mempelajari ilmu gimana kita mengoptimalkan search dari akun, dari postingan kita biar mm, muncul di mm, pencarian orang tersebut. Nah, SEO itu nggak sebenarnya nggak cuma website. Memang kita ingetnya kan kalau SEO kan pasti Google, pasti website. Padahal nyatanya SEO sekarang itu udah diterapkan juga di sosial media, di e-commerce, bahkan di Google Maps itu juga diterapin dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Budi. Oke, terima kasih, Pak. Oh iya, saya ingat di TikTok sekarang juga sudah ada SEO-nya juga. Nah, itu Oh benar. iya. Oke, terima kasih, Pak. Nah, sama-sama. Ya, oke. Untuk tugasnya, apakah ada pertanyaan lain? Oke, seperti biasa nanti saya akan kopas tugasnya ke dalam grup teman-teman. Tapi mungkin buat teman-teman yang nggak ikut full pertemuan lalu dan pertemuan hari ini, sederhananya kita minta teman-teman untuk jadiin Laruna ini case study. Pertemuan lalu saya nggak tahu, Bu Nima pertemuan lalu masuk kah?
Saya pertemuan lalu nggak masuk, Bu. Makanya tugas saya salah. Oh, oke. Oke, Nah, mungkin saya jelasin dikit kali ya, mumpung mungkin nanti ada beberapa teman juga yang pertemuan lalu nggak masuk. Jadi kenapa sih kok di laruna.id itu platform yang kita mm-mm. punya, LDC punya, Bu. Jadi dalam Hmm. SEO itu, kalau kita misal nih, Bu, boleh nggak aku nyoba di perusahaanku sendiri? Boleh sebenarnya. Tapi apa yang Ibu lakukan hari ini itu akan berdampaknya 6 bulan lagi gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu berdampaknya 6 bulan lagi. That's why kenapa kita memilih ya udah kita pakai website yang benar-benar sudah mengimplementasikan SEO supaya teman-teman di sini bisa belajarnya langsung. Karena kan kita satu semester cuma 2 bulan, betul ya? Kalau kita nunggu 6 bulan lagi kita nggak ada waktu, gitu sih Bu. Kenapa tadi ngefeknya 6 bulan lagi, Bu? Saya Apakah lagi bukakan bentar ya. terindeks? Oke. Mungkin Pak Yafi boleh bantu ini Pak, menjelaskan sedikit. Kenapa kok 6 bulan lagi Pak? Oke, kenapa 6 bulan lagi? Karena ya itu tadi, karena ada delay dari Google untuk pertama ngeindeks itu di website kan udah ada banyak ya. Jadi memang Google itu nggak tiap hari ngindeks. Kita bisa aja minta mereka untuk ngindeks, tapi kadang juga nggak ke indeks juga. Itu memang ada beberapa hal teknis di situ. Sama terkait dengan analitiknya. Jadi memang nggak semua kayak misalnya orang lagi visit, lagi klik-klik itu akan langsung ke record secara real time, tapi memang ada delay di situ. Jadi maka dari itu kenapa kita pakai apa namanya? Tadi pakai Laruna ya soalnya. Di situ memang karena biar apa namanya impactnya bisa langsung kelihatan sih karena memang udah ada itunya ya, udah ada sebenarnya ada hubungannya sama domain authority. Saya mau bahas soal domain authority, cuman kayak bingung masuk kemana karena domain authority cukup technical. Itu kayak istilahnya domain authority itu adalah kayak semacam nilai yang diberikan Google untuk nama domainnya. Jadi kalau misalnya domain authority-nya semakin tinggi, itu Google kayak semacam kepercayaannya semakin tinggi seperti itu sih. Jadi kenapa? Hmm, Oke, saya tadi mendengar sesuatu. Oke. Oh. Kalau semisal nih, Pak, itu kan kalau semisal artikel itu kan baru terindeks ketika memang berarti kan intinya artikel kita itu dipercaya atau diminati gitu kan ya, Pak ya. Nah, kalau semisal nih kita pengen cepet terindeks, kita bikin artikel, terus kita pasang artikel kita kayak backlink tadi itu ya Pak ya. Kita pasang artikel kita di website orang yang berbayar. Apakah itu juga ngefek ya Pak? Lebih cepat terindeksnya dan apa ya? Apakah ngefek kalau misal kita ya intinya kita pengen lebih cepat gimana caranya biar Oke. terindeks gitu Pak. Oke, itu benar. Jadi salah satu caranya biar cepat terindeks itu pakai backlink, minta website lain, atau bahkan nge-share di sosial media kita, itu bisa bakal lebih cepat terindeks. Terus salah satu cara yang lain itu kalau teknis ngomongnya itu pakai sitemap. Itu ada namanya sitemap. Sitemap itu kayak istilahnya kita nyodorin list artikel apa aja yang kita punya ke Google. Jadi Google itu masih baca sitemap, itu kita bisa nyodorin kayak list ini Google aku punya artikel ini seperti itu. Nah, itu juga akan lebih mempercepat Google untuk bisa tahu oh ternyata ada konten terbaru nih dari website ini kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu caranya. Itu sih. Pakai apa Pak? Sorry yang terakhir site Sitemap saya ketik deh. Sitemap namanya. itu Eh, aplikasi website atau web? Sitemap itu sebenarnya sebuah teknik. Ini udah lama. Oh, Jadi kayak apa namanya tadi istilahnya itu semacam listing. Kayak orang itu disodorin menu. Kayak Google itu kita sodorin menu. Kita kita punya halaman website ini semua loh kayak gitu. Jadi nanti itu akan semakin cepat diindeks oleh Google. oh itu nanti diajarin nggak ya Pak? Nah, Hmm, Bentar.
Ada di teknik on Oh page, ya, oke. teknik on page SEO itu ada. Oke, oke. Saya penasaran. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu Dek. Oke, tadi mungkin buat Bu Nima, kenapa alasannya? Karena kan nanti kita ada teknik on page, off page, terus ada gimana cara baca analitik. Nah, kalau kita pakai website baru, apalagi yang Bapak Ibu pernah buat waktu semester lalu, itu pasti masih belum karena belum menerapkan SEO. Nah, ini kalau untuk Laruna sendiri, ini kalau saya boleh share. Nah, kalau Laruna ini kan sudah berjalan hampir 1 tahun nih Bu. Dari 1 tahun ini kita sudah punya total impresnya 700.000 nih. Berarti kan pasti dalam website ini udah ada nih permasalahan on page, off page, dan segala macam. Nah dari situ nanti Bapak Ibu bisa belajar. Jadi kita akan downloadin nanti ini, per grup ya. Itu minggu depan sebenarnya, tapi saya teaser aja. Kita akan kayak ngasih list nih ke Bapak Ibu. Permasalahan dari Laruna nih apa aja. Bapak Ibu nanti ngasih usul apa setelah Bapak Ibu dapat materi on page, off page, dan lain-lainnya gitu. Itu sih alasannya kenapa pakai Laruna. Nah, untuk artikel yang Bapak Ibu buat itu tidak semuanya akan kita posting. Tapi saya waktu minggu lalu berjanji yang lolos dan bisa diposting di Laruna sesuai standar yang dimiliki oleh Laruna akan dapat nilai A. Jadi Bapak Ibu buat itu untuk belajar, tapi kalau sampai lolos dari tim editor kita dan bisa masuk ke website Laruna, nah itu nanti akan dapat nilai A gitu. Otomatis maksudnya, otomatis dapat nilai A. Itu aja sih. Jadi kenapa kok Laruna? Karena websitenya udah jalan, nanti untuk semua yang dijelasin Pak Yafi bisa langsung kayak ngecek-ngeceknya di Laruna. Tentu bukan akses kita kasih ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan kayak jelasin, terus kita kasih file dalam bentuk Excel atau Word. Nah itu nanti yang Bapak Ibu kerjakan di sana. Itu aja teaser untuk malam ini. Jadi tugas minggu ini adalah membuat artikel. Silakan Mas Hendy. Baik. Sedikit aja Bu Sally menambahkan, kalau misalkan kita bikin konten yang misalkan kekinian, mungkin termasuk ke kategori yang up to date itu ya. Misalkan sekarang kan isu terkininya adalah yang paling heboh itu atau yang viral tentang politik nih, tentang pemilu dan sebagainya. Berarti kalau kita bikin artikel tentang pemilu ini mungkin banyak yang searching itu bisa langsung naik sebelum 6 bulan mungkin ya. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kan tergantung websitenya Mas Hendy apa. Kalau websitenya websitenya fashion ya mungkin ngomongin fashionnya ini ya. Fashion kenapa kok pakai baju warna ini? Nah itu mungkin masuk ya. Tapi itu kan hal-hal viral yang ditunggangi itu pun bisa berdampak bagus dan kurang bagus tergantung tadi sih Mas Hendy. Dan kalau misalnya kita ngomongin tren, apalagi politik ya, lagi viral banget. Yang bikin artikel itu nggak cuma kita loh. Ada berapa juta orang bikin hal yang sama. Jadi kompetisinya juga semakin tinggi gitu sih, Mas. Website baru tetap kalah sama yang sudah lama ya Bu ya, karena website lama pasti sama Google sudah direkomendasiin. Oh ini websitenya aktif banget nih, sudah berapa artikel yang sudah lolos. Iya. Ya. Jadi sebenarnya bukan itu. Kalau di website tuh ada namanya domain authority. Nanti Bu Nikma boleh ngecek domain authority websitenya di Ubersuggest atau semacam aplikasi gitu, boleh cek domain authority. Nah, kalau websitenya belum punya domain authority itu susah untuk disarankan gitu, Mas, direferensikan. Untuk dapat domain authority ya tadi kita sering-sering tuh bikin artikel, kita harus ngeliatin engagement orang di website kita tuh berapa lama. Kalau misalkan clickbait, berarti kan ketika diklik orang nggak cocok, orang keluar ya Mas ya, bounce rate lah ya keluar. Nah itu juga berarti Google akan merasa wah websitenya Mas Hendy ini nggak kredibel nih, lama-lama akan diturunin gitu Mas peringkatnya. Nah itu sih, jadi ada banyak faktor yang mungkin selama 7 pertemuan ini kita bakal bahas ya. Betul. Kalau nggak salah di Meta Ads juga ada di Business Manager itu ada domain authority. Kita perlu menyantumkan website official kita juga ya kalau nggak salah gitu. Betul. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah semakin mendalam ini ya pembahasannya semakin hari. Mungkin ke depan. Oh iya, Bu Nikma on mic, silakan Bu kalau mau tanya lagi. Saya pencet. Tapi nggak apa-apa deh sekalian. Nulis artikelnya di Word biasa gitu kan ya Bu ya? Iya, di Google Doc. Nanti saya akan kasihkan formnya Bu. Nanti saya akan Oh, oke. kasihkan formnya di grup. Makasih Bu.
Sama. Baik, ini semakin seru ya. Sekarang awalnya cuma bikin judul, sekarang langsung nih keywordnya kita praktekkan. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kita sambung lagi di minggu depan. Oh, minggu depan libur ya Bapak Ibu ya informasinya. Kita kalau nggak salah masuk lagi tanggal Januari tanggal berapa nih? Tanggal 1 ya, tanggal 1 Bapak Ibu. Oh, sebentar, tanggal 1 atau tanggal 3. Nanti informasi akan disampaikan di grup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah, bisa dipraktekkan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan terima kasih Bu Seli dan Mas Yafi atas waktunya. Kelas kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, terima Selamat kasih malam. Terima kasih Bu Selamat malam Seli, semuanya. Pak Terima Yofi, kasih. Pak Sali dan Pak Randy. Pak Bu.